Oke, Ibu Suyanti. Sudah Ibu. berapa lama Ibu mengajar? Kurang lebih 6 tahun, Bu. Kurang lebih 6 tahun ya. Jadi kalau di sebelumnya sudah kenal dengan RPP ya. Sudah, Bu. Oke, yang sekarang terkait kurikulum Merdeka ada istilah modul ajar ya. Iya, Bu. Coba sekarang jelaskan pengertian dari modul ajar dan RPP. Baiklah. Modul ajar adalah seperangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru sebagai panduan atau seperti apa ya, skenario untuk melaksanakan pembelajaran. Sebenarnya modul ajar ini tidak jauh berbeda dengan RPP. Dilihat dari segi isinya, kemudian langkah-langkahnya pun hampir sama ya. Mungkin kalau di dalam modul ajar ini kita lebih ke kurikulum merdeka, sedangkan RPP itu kurikulum 13. Begitu Bu, menurut saya. Baik. Apa yang menjadi komponen utama dalam modul ajar, Bu? Eh, Komponen utamanya yaitu terdapat eh, apa metode mungkin lebih ke penggunaan teknologinya yang menjadi komponen utama dalam modul ajar ini. Karena modul ajar ini apa namanya kebanyakan berbasis kepada teknologi, Bu. Hmm, Karena oke. banyak sekali macam-macam modul ajar seperti problem based learning, project based learning, kemudian diferensiasi based learning, kemudian ada TPACK juga. Hmm, oke. Eh, Sekarang coba sebutkan atau jelaskan tantangan yang Ibu hadapi dalam mengembangkan modul ajar dan apa strategi yang Ibu gunakan untuk mengatasi tantangan tersebut. Kalau dari saya pribadi, tantangannya adalah mungkin lebih ke teknologi atau eh, penyampaian ke anak-anaknya, Bu. Karena kalau dulu itu mungkin lebih apa ya, lebih kalau penggunaan RPP itu mungkin dia materinya tidak seperti materi yang terdapat dalam modul ajar. Jadi kalau dalam modul ajar ini mungkin lebih mengajak anak untuk berpikir kritis, kemudian berpikir tingkat tinggi, kemudian dalam penggunaan apa media atau teknologinya, kita sebagai seorang guru harus juga menguasainya. Jadi eh, apa namanya? Dalam menghadapi tantangan itu, saya harus lebih banyak lagi belajar, seperti mengikuti pelatihan, ataupun juga belajar secara offline, atau belajar dengan rekan sejawat yang lebih memiliki pengetahuan yang luas tentang modul ajar. Hmm, oke. Ya, satu lagi kaitannya dengan higher order thinking skill, Bu. HOTS ya. Nah, ini juga menjadi apa isu yang kuat ya untuk bisa diterapkan dalam pembelajaran. Nah, apa yang Ibu lakukan? Dalam hal ini, saya mengajak peserta didik itu dengan cara berdiskusi, yaitu memberikan masalah berdasarkan dengan materi yang diajarkan. Jadi di situ mengajak peserta didik untuk berpikir kritis atau berpikir tingkat tinggi, kemudian memberikan soal-soal yang sesuai dengan kemampuan mereka. Begitu, Bu. Hmm, oke ya, menerapkan HOTS, cara berpikir tingkat tinggi sehingga terlihat kreativitasnya, tapi harus tetap menciptakan suasana pembelajaran itu menyenangkan. Iya, Gitu ya, Bu ya. iya, Dari begitu. aspek mana yang bisa Ibu lihat bahwa ini tetap menyenangkan bagi anak-anak? Begini, dalam diskusi kita juga menayangkan sebuah video, Bu. Jadi
permasalahannya itu dicari melalui penampilan video. Jadi anak-anak nggak bosen hanya melihat buku, misalnya dari buku. Jadi mereka ada apa ya? Ada semacam imajinasi dengan melihat video. Oh, jadi seperti ini. Misalnya eh, di sini saya materi tentang makna hari akhir atau tanda-tanda hari akhir. Jadi saya menayangkan video. Di situ anak bisa melihat. Oh, seperti ini ya tanda-tanda kiamat kecil, seperti ini ya tanda-tanda kiamat besar. Jadi dari situ mereka juga berpikir, mengajak mereka berpikir kritis, begitu. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Silakan Bu Toti. Oke, baik. Terima kasih. Oke, silakan Ibu Suyanti dibaca surat yang sudah Baik, Bu. dibagikan tadi. Aduh, Zalzalah ya. أعوذ بالله Baik. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوهى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. Oke, oke Ibu Suyanti ya. Itu tadi saya sempat nyimak sedikit. Itu yang perlu ditingkatkan untuk mufrad ya. Mufradnya di huruf sa, kemudian huruf h dan h, lalu tadi saya dengar juga huruf zai ya, huruf zai. Jadi jangan zai berbunyi ja ya. Nah, jadi mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi. Kemudian silahkan di share screen tulisan yang sudah ibu. Oke, saya amati ya dari tulisan Ibu Suyanti ya, sudah sangat baik ya, sudah rapi ya. Mungkin perlu peningkatan di kaidah ya Bu ya. Tadi sudah saya berkali-kali katakan, itu diingat ada huruf yang dia berada di atas garis dan berada di bawah garis gitu ya. Secara kasat mata itu kita bisa membedakan gitu ya. Kemudian di ayat 5 itu ada tauha, ha-nya ya, huruf ha dan kho itu perlu perbaikan. Ro juga itu terlalu panjang ya ke bawah. Oke, baik. Mungkin itu saja yang saya, saya sampaikan ya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Mei.